Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada Rizka Sanjani dengan NIM 2103100054. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik integrasi dan ini merupakan mata kuliah dari kalkulus lanjutan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada beberapa materi yang akan dijelaskan pada video kali ini. Yang pertama itu tentang integral parsial, yang kedua itu adalah integral substitusi trigonometri, yang ketiga adalah integral substitusi yang merasionalkan, yang terakhir adalah integral fungsi rasional. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu integral parsial. Nah, di sini integral parsial itu merupakan sebuah teknik pengintegralan yang dilakukan secara parsial. Teknik parsial dijelaskan sebagai salah satu teknik penyelesaian integral dengan cara pemisahan karena komponen yang diintegralkan memuat variabel sama meskipun fungsinya berbeda. Nah, integral parsial ini juga itu bisa dikatakan juga implikasi dari aturan turunan. Maksudnya itu apa? Nah, di sini saya jelaskan dalam rumus berikut. Nah, di sini mula-mula rumusnya itu dari aturan turunan hasil kali. Dan di sini yaitu UV aksen sama dengan U aksen kali V ditambah UV aksen. Nah, dari bentuk ini kita bentuk diferensialkan menjadi di DUV sama dengan UVDU ditambah UDV. Kedua ruas diintegralkan menjadi integral DUV sama dengan integral VDU ditambah integral UDV. Nah, karena kita mengintegralkan bentuk diferensial, maka menghasilkan fungsi itu sendiri, yaitu UV sama dengan integral VDU ditambah integral UDV. Nah, selanjutnya kita pindahkan posisinya menjadi integral UDV sama dengan UV dikurang integral VDU. Ya, ini merupakan bentuk integral parsial tak tentu. Jika menggunakan batas, kita bisa langsung masukkan saja menggunakan integral tentu, yaitu integral A sampai B DUV sama dengan integral A sampai B VDU ditambah integral A sampai B UDV. Nah, kita integralkan menjadi UV A sampai B sama dengan integral A sampai B VDU ditambah integral AB UDV. Nah, kita pindahkan posisinya menjadi integral A sampai B UDV sama dengan UV A sampai B sama kurang integral A sampai B VDU. Nah, ini dinamakan bentuk integral parsial tentu. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, sini ada trik untuk pemilihan U-nya, di mana untuk U-nya itu ditentukan oleh prioritas kemunculan di eyelet. Eyelet itu kepanjangan dari yang pertama itu ini itu adalah inverse, yang kedua L-nya itu logaritma, yang ketiga itu adalah A-nya itu adalah aljabar, yang keempat T-nya itu adalah trigonometri, yang terakhir adalah E-nya itu eksponensial. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Yang contoh soalnya berikut yaitu integral Euler pangkat X cos X dx. Nah, untuk menjawabnya kita tuliskan dulu bentuk umumnya, itu bentuk integral parsial tak tentu. Nah, kita masuk ke pemisalan sesuai dengan trik yang samping ini. U-nya itu kita misalkan adalah cos X, sehingga diturunkan menjadi 2 du sama dengan min sin X dx. Untuk dv-nya sama dengan Euler pangkat X dx sama Euler pangkat X dx. Nah, sehingga untuk mencari V-nya itu kita integralkan integral Euler pangkat X dx didapat hasilnya Euler pangkat X. Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk umumnya, yaitu integral Euler pangkat X cos X dx sama dengan Euler pangkat X cos X dikurang dalam kurung minus integral
Euler pangkat X sin X dx sama dengan Euler pangkat X cos X dikurang minus Euler pangkat X sin X dikurang integral Euler pangkat X cos dx. Nah, ini didapat dari integral Euler pangkat X sin X dx. Nah, sehingga kita sekali masuk ke dalam menjadi Euler pangkat X cos X ditambah Euler pangkat X sin X dikurang Euler pangkat integral Euler pangkat X cos X dx. Nah, kita lihat bentuk soalnya. Di sini soalnya integral Euler pangkat X cos X dx. Nah, setelah kita proseskan untuk mencari solusinya, pada proses ini terdapat juga bentuk dari serupa dengan soal itu tadi. Nah, ini membuat kebingungan bagaimana cara menjawabnya. Nah, kalau kita menggunakan integral parsial terus, ini kita integralkan parsial, maka akan lebih rumit, bahkan penyelesaiannya itu tidak akan habis atau bisa dikatakan berulang-ulang. Nah, untuk menyelesaikan ini kita harus gunakan modifikasi. Itu caranya tuh dengan menggabungkannya. Nah, dengan artian kita kita pindahkan ruas menjadi integral pangkat X cos X dx ditambah integral Euler pangkat X cos dx sama dengan Euler pangkat X cos X ditambah Euler pangkat X sin X. Ini jumlahkan didapat dua integral Euler pangkat X cos dx sama dengan Euler pangkat X cos X ditambah Euler pangkat X sin X. Nah, ini duanya kita pindah ruaskan jadi pembagi sehingga didapatlah ini kita pisahkan menjadi integral Euler pangkat X cos dx sama dengan Euler pangkat X cos X per 2 ditambah Euler pangkat X sin X per 2. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ya. Nah, di sini sama dengan cara contoh yang pertama. Di sini terdapat soal integral 2x dalam kurung 2x kurang 1 pangkat 4. Kita misalkan U-nya itu 2x, didapat turunannya 2dx, dv-nya adalah 2x kurang 1 pangkat 4 dx. Mencari v-nya kita integralkan yang ini, didapatlah v sama dengan d/10 dx kurang 1 pangkat 5. Nah, setelah didapat semuanya, kita masuk ke bentuk umum, yaitu integral 2x dalam kurung 2x kurang 1 pangkat 4 dx sama dengan 2x kali 1/10 2x kurang 1 pangkat 5 dikurang integral 1/10 2x kurang 1 pangkat 5 dikali 2 dx. Ini kita kalikan, didapat ini x per 5. Ini juga kita kalikan, didapat 1/5. Nah, ini 1/5-nya kita pisahkan sehingga didapat menjadi x per 5 2x kurang 1 pangkat 5 kurang 1/5 integral 2x kurang 1 pangkat 5 dx. Nah, selanjutnya kita integralkan dengan bentuk seperti ini, didapatlah ini bentuk 1/2, kita keluarkan lagi, baru ini 1/5 dikali 1/2 akan menghasilkan 1/10. Nah, jadi menjadi x per 5 2x kurang 1 pangkat 5 dikurang 1/10 integral 2x kurang 1 pangkat 5 d dikali 2x kurang 1. Nah, di sini diintegralkanlah ini didapatlah x per 5 2x kurang 1 pangkat 5 dikurang 1/10 dikali 1/6 2x kurang 1 pangkat 5 ditambah konstan. Maka didapatlah hasilnya x per 5 2x kurang 1 pangkat 5 dikurang 1/60 2x kurang 1 pangkat 5 ditambah konstan. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, di sini ada soal lagi, yaitu integral x kuadrat cos 2x dx. Nah, pada contoh-contoh sebelumnya tuh kita menggunakan trik yang tadi kan. Gimana sih kalau kita tidak gunakan trik itu?
Nah, contohnya itu seperti pada soal ini. Nah, kita misalkan U-nya itu sama dengan X kuadrat, D, jadi dapatlah turunannya 2X dx, dv-nya adalah cos 2X dx, ya. Untuk mencari v-nya kita integralkan ini, dapatlah integral cos U du per 2 ini didapat dari di sini ya. Kita misalkan U sama dengan 2X, D kita dapat cari turunannya, dapatlah 2X, baru dx kita cari dx-nya, dapat 2U per 2. Nah, kita substitusikan ke sini, didapatlah seperti ini. Jadi, nah sini kan ada 1/2, kita pisahkan seperti ini, jadi 1/2 integral cos U du sama dengan 1/2 sin U tambah konstan. Maka didapatlah hasil V-nya atau nilai V-nya yaitu 1/2 sin 2X. Oke. Langsung kita masuk ke bentuk umum, yaitu integral X kuadrat cos 2X dx sama dengan X kuadrat 1/2 sin 2X dikurang integral 1/2 sin 2X dikali 2X dx. Nah, selanjutnya kita kalikan jadi X kuadrat kurang 2 sin 2X dikurang integral sin 2X kali X dx. Nah, kita harus mencari integral ini ya. Nah, ini sudah dicantumkan ke rincian seperti ini. Kita misalkan U sama dengan X, kita cari turunannya, didapatlah du sama dengan dx. dv-nya itu sin 2X, didapatlah V-nya yaitu kita integralkan yang ini menjadi didapatlah V-nya min 1/2 cos 2X. Selanjutnya kita masukkan ke bentuk umum, integral 1/2 sin 2X dikali 2X dx sama dengan min 1/2 cos 2X dikurang integral min 1/2 cos 2X dx. Nah, sama dengan kita ini min 1/2 kita pisahkan menjadi min 1/2 cos 2X dikurang min 1/2 integral cos 2X dx. Ini integral cos 2X itu adalah min 1/2 sin 2X ya. Sehingga kita kalikan menjadi min 1/2 cos 2X dikurang min 1/2 dikali 1/2 kan adalah min 1/4 sin 2X tambah konstan. Sehingga kita kalau masuk ke dalam jadi min 1/2 cos 2X ditambah 1/4 sin 2X dikurang konstan. Oke, kita masuk ke materi yang kedua yaitu integral substitusi trigonometri. Oke, integral substitusi trigonometri atau integral substitusi fungsi trigonometri dapat dilakukan dengan teknik substitusi seperti pada fungsi aljabar. Ya, maksudnya di sini tujuan dari pengintegralan substitusi yang seperti ini itu misalkan kita punya di dalam soalnya itu terdapat bentuk aljabar seperti ini ya, bentuk akar seperti ini. Maka untuk X-nya itu kita bisa substitusikan fungsi berupa fungsi trigonometri ya. Nah, seperti ini pada tabel berikut. Yang pertama yaitu pada bentuk aljabar yang pertama yaitu akar A kuadrat kurang X kuadrat, di mana kita bisa substitusikan X sama dengan A sin theta dengan interval tetanya itu lebih kecil sama dengan V per 2 dan lebih besar sama dengan min V per 2. Ini tetanya ini menjamin bahwa fungsi trigon ini atau fungsi trigonnya ini adalah tetap positif ya. Begitu juga dengan yang lainnya, yang bentuk kedua dan ketiga ya, berupa yang kedua akar A kuadrat tambah X kuadrat, disubstitusikan X-nya itu A tan theta, dan bentuk ketiga juga akar X kuadrat kurang A kuadrat untuk mensubstitusikan X sama dengan A sekan theta. Dan juga selain yang bentuk yang tadi, terdapat juga bentuk yang seperti ini. Jika kalau bentuk
aljabarnya seperti ini, contohnya seperti ini, akar A kuadrat kurang B kuadrat X kuadrat. Jika integralnya seperti ini, maka disubstitusikan apakah X-nya adalah A per B sin theta atau X-nya itu adalah A per B cos theta. Begitupun juga dengan cara yang kedua dan ketiga. Kalau akarnya A kuadrat tambah B kuadrat tambah X kuadrat, A kuadrat X kuadrat, maka untuk substitusi X-nya itu A per B tan theta atau X A per B kotangan theta ya. Bentuk ketiga juga begitu, akar B kuadrat X kuadrat kurang A kuadrat, maka substitusi X sama dengan A per B sekan theta atau X sama dengan A per B kosekan theta. Kita lanjut ke soal ya. Sini ada soal pertama, yaitu integral X kuadrat per akar 9 kurang X kuadrat dx ya. Kita langsung ke penyelesaiannya. Pertama kita konversikan, dimana itu ini sesuai dengan bentuk tadi, yang bentuk tabel tadi. X-nya itu adalah 3 sin theta seperti yang terdapat di sini. Sini kan A kuadrat ya. A kuadratnya itu sama dengan 9 ya. Kalau kita cari A-nya itu sama dengan 3. Nah, jadi X-nya itu sama dengan 3 sin theta. Nah, sin theta-nya ini bisa disisakan sin theta-nya menjadi X per 3. Nah, ini X-nya kita cari turunannya didapat X cos theta d theta. Selanjutnya kita substitusikan, yaitu integral X kuadrat per akar 9 kurang X kuadrat dx sama dengan integral 9 sin kuadrat theta per akar 9 kurang 9 sin kuadrat theta dikali 3 cos theta d theta. Ini kita faktorkan seperti ini, didapatlah integral 9 sin kuadrat theta per akar 9 dikali 1 kurang sin kuadrat theta dikali 3 cos theta d theta. Ini 1 kurang sin kuadrat theta ini dirubah menjadi cos theta. Ini sesuai dengan identitas trigonometri ya. Nah, sehingga hasilnya itu integral 9 sin kuadrat theta per akar 9 cos kuadrat theta dikali 3 cos theta d theta ya. Ini akarnya bisa dihilangkan menjadi 9 sin theta 9 sin kuadrat theta per 3 cos theta dikali 3 cos theta d theta. Ini bisa saling habis, tersisalah integral 9 sin kuadrat theta d theta ya. Selanjutnya kita cari sebelum kita menyelesaikannya itu kita cari dulu sin kuadrat theta itu bentuk lainnya. Dan di sini sin kuadrat theta-nya itu diambil dari aturan trigonometri. Dan di sini didapat hasilnya itu 1/2 kurang 1/2 cos 2a. Cos 2a ya. Atau di sini cos 2 theta. Nah, sehingga kita masukkan, substitusikan, yaitu integral 9 dalam kurung 1/2 dikurang 1/2 cos 2 theta d theta. Ini 9-nya kita keluarkan menjadi 9 integral 1/2 kurang 1/2 cos 2 theta d theta. Nah, ini kita integralkan menjadi 9 1/2 theta dikurang 1/4 sin 2 theta ditambah konstan. Ini kita kali masuk, didapatlah seperti ini. Nah, di seperti ini, dan ini sin 2 tetanya. Sin 2 tetanya kita ubah menjadi 2 sin theta cos theta. Nah, 2 sin theta cos theta dikali 9/4 kan 9/2 sin theta cos theta ditambah konstannya. Seperti ini 9/2 theta dikurang 1/2 sin theta cos theta ditambah konstan. Nah, dan hasil akhirnya itu 9/2 r sin x per 3 dikurang x per 2 akar 9 kurang x kuadrat ditambah konstan. Itu didapat dari karena kita kalau menyelesaikan sampai di sini saja itu tidak cukup. Kita harus cari tahu tetanya itu berapa, sin tetanya itu berapa, cos tetanya itu berapa. Jadi makanya kita perlu penjelasan lagi. Kita perlu cari nilai sin theta cos tetanya lagi dengan tetanya dengan begitu seperti ini. Kita sudah ketahui sin tetanya kan
X per 3. Kalau sin tetanya itu dalam trigonometri itu dalam bentuk gambar segitiga siku-siku, berarti sisi depan sin theta itu sisi depan per sisi miring. Jadi sisi depannya itu adalah X dan sisi miringnya itu adalah 3, seperti pada gambar ini ya. Nah, ini juga kita bisa sisakan tetanya menjadi R sin X per 3. Nah, setelah ditahu sisinya ini, sisi depan, sisi miringnya, nah kita bisa mencari sisi lainnya, yaitu sisi samping. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras didapatlah akar 9 kurang X kuadrat. Nah, setelah didapat ini kita bisa tentukan nilai cos tetanya. Cos tetanya itu adalah sisi samping per sisi miring. Sisi samping per sisi miring, sehingga cos tetanya itu adalah akar 9 kurang X kuadrat per 3. Maka dimasukkanlah nilai sin tetanya, cos tetanya dengan tetanya ke bentuk ini, dan didapatlah hasilnya seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Nah, di sini contoh kedua bentuknya yaitu pecahan ya, yaitu X kuadrat per akar 9 kurang 4X kuadrat. Nah, ada bentuk ini ya, sesuai pada tabel yang kedua. Kita langsung ke penjelasannya. Kita konversikan, X-nya sama dengan 3 per 2 sin theta, dx sama dengan 3 per 2 cos theta d theta. Integral X kuadrat per akar 9 kurang 4X kuadrat sama dengan integral 9 per 4 sin kuadrat theta per akar 9 kurang 4 dikali 3 per 2 sin theta pangkat 2 dikali 3 per 2 cos theta d theta ya. Dan ini kita pangkatkan, kita didapatlah hasilnya 9 per 4 sin kuadrat theta ya. Ini dikali masuk, dapatlah di sini hasilnya integral 9 per 4 sin kuadrat theta per akar 9 kurang 9 sin kuadrat theta dikali 3 per 2 cos theta d theta. Oke, kita lanjut. Di sini ini bentuk yang tadi 9 kurang 9 sin kuadrat tetanya itu kita faktorkan ya, menjadi 9 dikali 1 kurang sin kuadrat theta. Nah 1 kurang sin kuadrat theta ini kita ubah menjadi cos theta ya, cos kuadrat theta. Nah, dapatlah bentuk penjabaran seperti ini, integral 9 per 4 sin kuadrat theta per akar 9 cos kuadrat theta dikali 3 per 2 cos theta d theta ya. Nah, selanjutnya ini akarnya bisa hilang menjadi integral 9 per 4 sin kuadrat theta per 3 cos theta dikali 3 cos theta per 2. Ini 3 cos thetanya bisa saling menghilangkan, maka tersisa integral 9 per 8 sin kuadrat theta d theta. Nah, ini 9 per 8 nya kita pisahkan menjadi 9 per 8 integral sin kuadrat theta d theta. Oke. Selanjutnya kita ketahui pada penyelesaian sebelumnya bahwa integral sin kuadrat theta d theta itu adalah 1/2 theta dikurang 1/4 sin 2 theta ditambah konstannya, sehingga kita dikalikan masuk, dan ini sin 2 tetanya berubah menjadi 2 sin theta cos theta. 2 sin theta cos theta dikali 1/4 kan 1/2 sin theta cos theta ya, sehingga dikali masuk ini 9 per 8 dikali masuk menjadi 9 per 16 theta dikurang 9 per 16 sin theta cos theta ditambah konstan. Nah, hasil akhirnya itu 9 per 16 R sin 2X per 3 dikurang 2X per 16 dikali akar 9 kurang 4X kuadrat tambah konstannya. Itu didapat dari nilai dari
theta, sin theta, dan cos theta-nya. Nah, dimana sesuai dengan contoh yang sebelumnya, cara yang sebelumnya. Nah, di sini sin theta-nya itu 2x per 3, maka sisi depannya 2x dan sisi miringnya 3. Berarti kalau kita cari sisi lainnya menggunakan teorema Pythagoras, maka didapatlah akar 9 kurang 4x kuadrat. Nah, di sini tetanya sudah didapat, yaitu sin 2x per 3, dan setelah didapat sisi lainnya, maka didapat pula juga cos tetanya, yaitu sisi samping per sisi miring, yaitu akar 9 kurang 4x kuadrat per 3. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga ya, yaitu integral substitusi yang merasionalkan. Oke, pada integral substitusi yang merasionalkan ini dapat dikatakan substitusi untuk menghilangkan atau menyelesaikan akar pada pengintegralan. Terdapat bentuk akar seperti ini, yaitu akar n ax tambah b, di mana x tambah b itu bentuk linear ya. Bentuk linear, dan kita misalkan ini adalah u. Nah, di sini kita misalkan ini adalah u, maka akarnya hilang dan u-nya itu berpangkat n. Nah, kita mau sisakan x, makanya kita pindahkan ax-nya sama dengan un kurang b. Tersisa x sama dengan un kurang b per a. Nah, jika di dalam akar berbentuk polinom atau ekspresi berbentuk polinom seperti 2x kuadrat, x pangkat 3, dan sebagainya, itu tetap bisa dinyatakan dalam u. Dan u dipangkatkan ke dalam polinom yang lebih tinggi. Ya, itu. Untuk lebih jelasnya kita bahas ke contoh soal ya. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama, yaitu integral x per akar pangkat 3 2x tambah 1 dx. Nah, ini penyesuaiannya kita misalkan u-nya adalah yang ini, yaitu karena ini kan bentuk akar ya. Kita misalkan u-nya adalah akar 3 2x tambah 1. Nah, kita bentuk biasa berbentuk perpangkatan, yaitu 2x tambah 1 pangkat sepertiga. Nah, ini kita cari turunannya, didapatlah turunannya yaitu 2 per 3 dikali 2x tambah 1 pangkat 2 per 3 dx. Nah, kita sisakan dx-nya menjadi 3 dalam kurung 2x tambah 1 pangkat 2 per 3 per 2 du. Selanjutnya untuk x-nya. Nah, untuk x-nya sama yang seperti pemisalan. Untuk u-nya yang ini, kita hilangkan akarnya menjadi u pangkat 3 sama dengan 2x tambah 1, 2. Kita mau sisakan x-nya, sehingga 2x sama dengan u pangkat 3 kurang 1, x sama dengan u pangkat 3 dikurang 1 per 2. Setelah didapat semua, kita tinggal substitusikan saja. Nah, di sini. Nah, yang pertama di sini soalnya integral x sama per akar 3 2x tambah 1 dx sama dengan integral x-nya, ganti nilai x-nya yang dengan yang ini, per ini juga ganti dengan u, dikali ini dx-nya diganti dengan nilai yang ini. Nah, sehingga untuk per ini belum selesai ya, ini ada 2x tambah 1 pangkat 2 per 3. Ini kita misalkan u pangkat 2. Nah, ini tersisa 3 per 3 u pangkat 2 per 2 ya. Nah, di sini karena di sini ada 2 u dikali 2, hasilnya kan 4 u. 4 u-nya kita pisah, jadi di sini 3 per 4. Integral 3 per 4 dikali u pangkat 3 dikurang 1 per u dikali u pangkat 2 du. Nah, ini 3 per 4 yang kita pisahkan menjadi u pangkat 3 integral u 3 per 4 integral u pangkat 3 dikurang 1 dikali u du. Ini kita akan masuk menjadi 3 per 4 integral u pangkat 4 kurang u du. Nah, ini kita integralkan sehingga didapat 3 per 4 dikali 1/5 u pangkat 5 dikurang 1/2 u pangkat 2 tambah konstan.
Itu tinggal dikali masuk saja, didapatlah seperti ini. Dan nilai U-nya kita ganti dengan U-nya kita ganti dengan nilai U-nya yang tadi, yang ini ya, pemisahan ini. Dapatlah hasil akhirnya 3/20 dikali 2x tambah 1 pangkat 5/3 dikurang 3/8 dikali 2x tambah 1 pangkat 2/3 tambah konstannya. Selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Oke, di sini ada soalnya yaitu integral x dikali akar pangkat 3 x tambah 1 pangkat 2 dx ya. Kita misalkan U-nya yang ini yaitu akar pangkat 3 x tambah 1 pangkat 2, akarnya hilang menjadi U pangkat 3/2 sama dengan x tambah 1. Disesakan x-nya menjadi x sama dengan U pangkat 3/2 kurang 1. Nah ini yang U tadi ini U pangkat 3/2 sama dengan x tambah 1, kita turunkan ya, didapatlah sisakan dx-nya sama dengan 3/2 U pangkat 1/2 du. Selanjutnya kita substitusikan ini bentuk soalnya tadi, integral x akar 3 x tambah 1 pangkat 2 dx. Nah x-nya diganti dengan bentuk yang ini, U pangkat 3/2 kurang 1. Ini juga ganti dengan nilai U. Ini juga dx-nya diganti dengan 3/2 U 1/2 du ya. Selanjutnya ini 3/2 nya kita keluarkan, tersisa yang ini U 3 pangkat 3/2 kurang 1 dikali U pangkat 3/2 du. Nah didapatlah kita kali masuk ya, 3/2 integral U pangkat 3 kurang U pangkat 3/2 du. Nah integralnya diintegralkan menjadi 3/2 dikali 1/4 U pangkat 4 dikurang 2/5 U pangkat 5/2 ditambah konstan. Nah ini kita substitusikan, didapatlah hasil akhirnya yaitu, nah untuk nilai U-nya kita ganti, untuk U-nya ganti nilai U-nya yang tadi sesuai dengan pemisahan yang tadi, converse tadi, didapatlah hasilnya sama dengan 3/8 x tambah 1 8/3 dikurang 3/5 dikali x tambah 1 5/3 tambah konstan. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu integral fungsi rasional. Nah, di sini pada integral fungsi rasional ini teknik pengintegralannya fungsi rasional didasarkan pada penguraian bentuk yang ini px kurang qx menjadi bentuk lebih sederhana agar mudah untuk diintegrasikan berdasarkan faktor dari polinomial qx ya. Nah, dalam untuk lebih jelasnya kita harus menyelesaikan soal-soal berikut, tapi sebelumnya itu ada aturan yang harus kita pahami untuk menyelesaikan soal-soal berbentuk integral fungsi rasional ini, yaitu dalam penguraian bentuk fungsi rasional px qx perlu dipahami aturan berikut. Yang pertama, untuk faktor dari qx yang berbentuk ax tambah b pangkat k, penguraiannya sebagai berikut, yaitu a1 per ax tambah b ditambah a2 per ax tambah b pangkat 2 ditambah seterusnya sampai ak per ax tambah b pangkat k ya. Yang kedua itu untuk faktor dari qx yang berbentuk ax kuadrat ditambah bx tambah c di pangkat k, penguraiannya sebagai berikut. Yang ini a1 per ax kuadrat tambah bx tambah c, a2 per ax kuadrat tambah bx tambah c pangkat 2 tambah seterusnya sampai a pangkat ak per ax kuadrat tambah bx tambah c pangkat k. Kita lanjut ke soal. Di sini ada soal yaitu integral 2x tambah 4 per x kuadrat ditambah 2x kurang 3 dx ya. Kita langsung saja kita uraikan dulu. Itu bentuk polinomnya menjadi x tambah 3 x kurang 1.
Nah, selanjutnya kita uraikan pisahkan seperti ini, yaitu integral A per X tambah 3 dx ditambah integral B per X kurang 1 dx ya. A-nya kita pisahkan, jadi A integral 1 per X tambah 3 dx ditambah B integral 1 X kurang 1 dx. Sehingga didapat integral dari 1 X tambah 3 yaitu ln mutlak X tambah 3, dan integral dari 1 per X kurang 1 berarti ln mutlak X kurang 1, sehingga A dikalikan A dan B berarti A dikali ln mutlak X tambah 3 ditambah B ln X kurang 1 tambah konstan. Nah untuk mencari AB-nya, ini kita sudah rincikan seperti ini. Nah, dimana untuk bentuk misalkan kita bentuk yang ini fx-nya itu 2x tambah 4 x kuadrat tambah 2x kurang 3 ya. Ini kita pisahkan menjadi A per x tambah 3 ditambah B per x kurang 1. Nah, ini sesuai dengan aturan pecahan. Untuk samakan penyebutnya menjadi 2x tambah 4 x per x kuadrat tambah 2x kurang 3 sama dengan A dikali x kurang 1 ditambah B dikali x tambah 3 per x tambah 1 dikali x kurang 1. Nah, karena bentuk penyebutnya sama, kedua ruas, maka kita sisakan 2x tambah 4 sama dengan A dalam kurang x kurang 1 ditambah B dalam kurang x tambah 3 ya. Nah, ini kita substitusi, kita kalikan ke dalam. Nah, didapatlah seperti ini dan kita kelompokkan. Nah, sehingga bentuk kedua ruas menjadi 2x tambah 4 sama dengan A tambah B dikali X dikurang A tambah 3B. Nah, ini gunanya ini untuk kita samakan. Di ruas kiri ini koefisien X-nya kan 2, di ruas kanan juga koefisiennya adalah A tambah B, maka disamakan menjadi A tambah B sama dengan 2. Sedangkan yang di konstannya ini 4, dan di ruas kanan juga dia min A tambah 3B, maka disamakan menjadi A tambah 3B sama dengan 4. Nah, lakukanlah metode eliminasi substitusi pada anggaplah ini kedua persamaan pertama dan persamaan kedua. Nah, didapatlah kita substitusi eliminasi persamaan pertama dan kedua, didapatlah 4B sama dengan 6, B-nya itu adalah 3/2. Nah, ini kita substitusi persamaan pertama yaitu A tambah B sama dengan 2, B-nya sudah kita dapat 3/2, dapatlah A-nya sama dengan 1/2. Oke, kita lanjut ke contoh terakhir ya. Nah, ini bentuk soal yang agak rumit ya, karena seharusnya pada definisi untuk Qx-nya itu adalah bentuk polinom yang banyak ya. Tapi di sini bentuk Px-nya lebih banyak sih polinomnya atau pangkat tertinggi. Nah, ini biasanya disebut dengan improper fraction, atau dimana pecahan yang pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Nah, jika dalam bentuk seperti ini kita harus diubah dalam bentuk polinom plus proper rational ditambah konstan. Nah, caranya itu adalah kita bagi saja. Ya, ini 4x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah x tambah 1 dibagi dengan x pangkat 3 ditambah x ya. Kita setelah didapat 4x, kita ambil 4x, didapat 4x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 2 diturunkan menjadi 3x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah x tambah 1. Nah, selanjutnya kita kalikan 3 ya, 3 dikali 3x pangkat 3 disambung dengan 3x pangkat 3 maaf ya, sini seharusnya 3x pangkat 3 bukan 3x pangkat 2. Nah, ini 3 dikali x menjadi 3x, yang tersisa 2x pangkat 2 ditambah 3x tambah 1. Nah, setelah didapat pembagiannya, kita bisa dapat merubah fungsinya itu menjadi fx sama dengan 4x tambah 3 ditambah min 2
x kuadrat kurang 2x tambah 1 per x pangkat 3 tambah x ya. Nah, karena kita dapat bentuk seperti ini, kita faktorkan dulu. Caranya ya kita ambil 2x pangkat 2 kurang 2x tambah 1 per x pangkat 3 tambah x sama dengan kita pisahkan menjadi a pangkat x ditambah bx tambah c per x pangkat 2 tambah 1. Nah, yang sesuai dengan aturan pecahan kita samakan penyebutnya, berarti kita kali silang ya. Nah, di sini terjadi ada ada penyebut yang sama pada kedua ruas. Nah, ini berarti kita hanya mengambil yang pembilangnya saja sini. Tersisa min 2x pangkat 2 kurang 2x tambah 1 sama dengan a dikali x pangkat 3 tambah x ditambah bx tambah c dikali x ya. Selanjutnya kita cari nilai a, b dan c-nya. Kita bisa mengambil nilai x-nya itu sembarang. Jadi kita sini misalkan x-nya itu sama dengan 0. Berarti a ini dapatlah a-nya sama dengan 1. Kalau jika x-nya sama dengan 1, didapatlah b tambah c-nya itu sama dengan min 5. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan pertama. Dan jika x-nya sama dengan min 1, didapatlah b kurang c sama dengan min 1. Ini anggap sebagai persamaan kedua. Nah, persamaan pertama dan persamaan kedua tadi kita eliminasi dan substitusi. Nah, didapatlah c-nya itu adalah sama dengan min 2 dan kita substitusikan ke persamaan pertama, didapatlah b sama dengan min 3. Setelah itu kita baru substitusikan dari tadi yang bentuk integral 4x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah x tambah 1 per x pangkat 3 tambah x dx berubah menjadi integral 4x tambah 3 ditambah 1 per x ditambah min 3x kurang 2 per x pangkat 2 ditambah 1 dx. Nah, kita pisahkan kita integralkan masing-masing menjadi ini integral dari 4x tambah 3 dx itu adalah 2x pangkat 2 tambah 3x, integral dari 1 per x dx yaitu ln x, dan integral dari min 3x kurang 2 per x pangkat 2 tambah x tambah 1 dx yaitu adalah ini. Nah, ini didapat dari rincian di sini, yaitu integral min 3x kurang 2 per x pangkat 2 tambah 1 dx sama dengan integral min 3x per x pangkat 2 tambah 1 dx ditambah integral min 2 per x2 tambah 1 dx. Nah, kita untuk yang ini integral min 3x per x pangkat 2 tambah 1 dx, kita misalkan punya adalah x pangkat 2 tambah 1, du-nya adalah 2x per dx, dapatlah dx itu adalah 2u per 2x. Karena sini ada min 3x, berarti min 3x dx sama dengan min 3 per 2 du. Kita masukkan sehingga didapatlah hasilnya yaitu min 3 per 2 ln x pangkat 2 tambah 1 dikurang 2 ars tangen x tambah konstan. Oke. Karena materi tadi sudah selesai, sebelum kita tutup, saya ingin bertanya apakah ada terlintas di pikiran kalian apa sih gunanya mempelajari integral? Nah, manfaat dari belajar integral itu kan banyak sekali. Integral ini kan termasuk dari kalkulus. Nah, kalkulus itu banyak sekali manfaatnya. Terutama pada integral ini. Nah, integral ini dia dapat diaplikasikan ke dalam banyak hal, dari yang sederhana hingga aplikasi perhitungan yang sangat kompleks. Kegunaan integral dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali, diantaranya menentukan luas suatu bidang, menentukan volume benda putar, menentukan panjang busur, dan sebagainya. Integral tidak hanya digunakan matematika saja, yang betul. Banyak bidang lain menggunakan integral seperti ekonomi, fisika, biologi, teknik, dan masih banyak lagi disiplin ilmu yang lain yang mempergunakannya. Itu benar sekali ya, bahwa kalau integral itu kalkulus terutama integral itu banyak sekali dipakai pada bidang lain. Contohnya sini disinggung pada bidang teknik. Contohnya tuh di bidang teknik itu kita dalam mendesain pesawat terbang itu sangat memerlukan konsep pengintegralan gitu. Terus
kita harus tahu berapa luasnya suatu bidang atau volume benda putar, bagaimana tuh bisa volume pesawatnya itu bisa terbang. Dan juga pada bidang fisika itu juga sangat penting ya. Diperlukan menggunakan aplikasi pengintegralan, karena dalam pengintegralan ini dapat menentukan rumus satuan turunan dan menciptakan rumus-rumus fisika yang sangat terkenal saat ini. Oke, cukup saja sampai di sini. Bila ada salah kata, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.